Baiklah Bapak Ibu, akan ada sedikit arahan dari Ibu Ren selaku Kepala Sekolah. Monggo pada ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf selamat ya Bu ya. Mungkin aktivitas penjenengan akan terganggu sedikit sebentar. Nanti mungkin sampai pengambilan foto ya biar kok dulu ya. Nanti tidak lama ya kecilnya ya Bapak Ibu, ini karena penting materi yang akan disampaikan hari ini tentang dalam penanganan terhadap penyimpangan kenakalan anak ya. Ini nanti jadi apapun yang kita lakukan penanganan terhadap kenakalan anak itu harus ada alur yang jelas ya Bapak Ibu ya. Tidak sekedar kita itu menangani anak, tetapi ada alur-alur, ada aturan-aturan, ada etika di situ ya. Kita sebagai pendidik, kita terus menimba ilmu ya. Panjenengan boleh tanya ke BK, Mbak ini muridku kok ini dari piye ya? Karena BK ini ada ilmunya ya Bapak Ibu ya. Cara menangani anak itu masing-masing beda ya, setiap anak, setiap masalah itu beda penanganan ya. Ibaratkan gini, kata dengan sakit flu ya, flu. Saya dan Bu Zulaika sama-sama sakit flu, tetapi saya lebih cocok ke dokter A misalkan ya. Nah, tapi belum tentu Bu Zulaika ini cocok ke dokter A. Misalkan Bu Zul, ini aja loh Bu Zul, dokter saya aja. Saya tuh cocok, sembuh langsung. Malas kalau saya di situ. Nah, itu nggak bisa. Ya, belum tentu dokter itu atau Bu Zulaika ini cocok dengan dokter tersebut. Karena apa? Beda. Ya, sakitnya sama, berat badannya beda. Itu ya. Itu berapa berat badannya? Usianya beda, berat badannya beda, gejalanya beda ya. Nah, paling ya, apa ujiannya? Virusnya ya beda. Nah, itu jadi cara penanganan anak juga berbeda ya. Jadi kita terus, ayo kita sharing ya, sharing berbagi ilmu. Nanti ini bisa juga akan sharing ilmu yang kita dapat beliau dari guru-guru kita. Kita sharingkan di sini, monggo. Nanti akan ada jawab dari ini, monggo ditanyakan. Misalkan dengan ada murid yang apa ya ini itu nanti ada. Nanti panjenengan mengikuti ini sudah saya Bu, terima kasih panjenengan sudah mensupport Bu Zulaika. Terus kita support, kita bantu saudara kita, terutama dua guru penggerak ini, kita support sampai nanti beliau ini sukses ya ke depannya. Mudah-mudahan nanti beliau ini menjadi calon-calon pemimpin yang hebat, calon pemimpin yang amanah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini pada teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan Bapak Ibu berada di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat dan salam kita Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bu Leni sudah mendukung saya sebelumnya, dan Bapak Ibu sekalian juga menyampaikan terima kasih sudah mendukung saya dan meluangkan waktunya untuk saya ini pada waktunya liburannya. Maklum supportnya.
Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan langsung saja biar tidak terlalu lama gitu ya. Tapi saya berdiri, mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Ini kan mau peraturannya saya juga. Ya. Bapak Ibu, kita mulai hari ini dengan tema budaya positif. Tapi sebelum kita mulai, biar suasananya nggak tegang, sekalipun katanya boleh Pak Nana itu sukanya tegang boleh. Tapi kalau ibu-ibu nggak suka, sukanya enjoy, betul gitu. Baik ibu-ibu, kita bikin sebentar, jadi kita mungkin goyang-goyang sebentar. Ibu-ibu, bapak silakan. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tidak perlu saya perkenalkan karena saya adalah teman Bapak Ibu sendiri. Jadi saya Ibu Julaika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 45 Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Begitu Bapak. Sebelum kita melanjutkan ya, budaya positif itu apa, seperti apa, Bapak Ibu saya itu budaya positif. Kalau sudah paham dengan budaya positif, kira-kira kita kalau sudah tahu budaya positif itu sesuatu yang baik seperti itu. Nah, penerapannya seperti apa? Satu Bapak Ibu, ya. Satu adalah kita harus membuat keyakinan dulu. Apa sih keyakinan itu? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan secara universal yang disepakati secara
secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya ini sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita, di kelas-kelas. Bapak Ibu sudah, saya rasa sudah luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas seperti itu yang dinamakan keyakinan. Contoh misalnya ada tata tertib secara universal. Artinya secara universal itu bisa dilakukan semuanya dan bisa diperankan semuanya, tidak. Tadi itu jadi tidak ada latar belakang suku itu harus bertentangan dengan suku atau agama. Misalnya keyakinan kelas itu harus berpakaian rapi. Itu secara universal bisa dilaksanakan. Tapi nanti kalau harus berjilbab, itu di situ jelas keyakinan itu nanti akan menjadikan polemik. Kenapa? Karena gimana kalau menurut agamanya beda seperti itu. Jadi Ibu harus benar-benar, Bapak Ibu harus memahami betul keyakinan kelas, sesuatu yang baik yang bisa dilaksanakan secara universal. Nah, tadi itu ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Berikutnya untuk menuju keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, karena semuanya adalah anak, kita ini harus paham betul tentang yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah yang akan membuat jadi semuanya masalah. Mau kita bertindak positif, mau kita bertindak negatif, itu semuanya didasarkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, bila mana 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, ya, otomatis biasanya tindakan-tindakan positif itu tercetus. Tapi bila mana ada sesuatu negatif yang dilakukan, itu biasanya ada salah satu 5 kebutuhan dasar manusia ini yang belum terpenuhi. Nah, apa saja? 1, bertahan hidup, survive. Ini kalau saya ngomong bahasa Inggris, kalau salah nanti dibetulkan ya Pak Raka. Berikutnya adalah penguasaan atau power, ya. Berikutnya adalah merasa diterima, love and belonging, ya, merasa diterima. Berikutnya tadi adalah yang berikutnya adalah kesenangan, fun, ya. Dan yang kelima adalah kebebasan, freedom. Jadi kelima-limanya ini, Bapak Ibu, inilah yang mendasari anak itu melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Jadi kalau ditelisik terus, ini pasti ada kelima ini. Salah satunya dia belum terpenuhi. Cuma memang harus ada proses untuk mencari ke sana. Begitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini, ya. Baik, kalau sudah kita ketahui 5 kebutuhan dasar manusia, jadi semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka dia akan menggunakan cara negatif. Nah, ini Bapak Ibu. Karena ini kebutuhan pokok manusia, kebutuhan dasar. Jadi bila mana dia tidak mendapatkan kelima tadi, salah satu misalnya tidak dapatkan, dia akan melakukan sesuatu yang negatif. Seperti itu. Nah, ini menurut Glaser ya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi dan memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kalau sudah kita tahu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, kita akan tahu, ya, kita akan tahu caranya bagaimana, solusinya apa, kita akan tahu. Tapi ujungnya tadi itu di dasar 5 tadi itu Bapak Ibu.
Jadi ujung-ujungnya tadi itu ada yang belum terpenuhi. Itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ini kan sebagai pendidik ya, kita harus belum semuanya bilang tuh bu ada yang nakal kan begitu ya. Oh bu ada yang nakal bla seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini saya perkenalkan atau mungkin Bapak Ibu sudah mengalami sebenarnya ini hanya penguatan karena di sini adalah kita belajar bersama. Jadi ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi ada posisi penghukum, nanti kita introspeksi masing-masing, berefleksi diri, kita itu termasuk yang sering kita lakukan yang mana. Berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Terus kita di situ juga ada posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, seperti apa contohnya? Silahkan saya kasih video ya Bu ya, saya tayangkan video, Ibu bisa tayangkan. Ini dulu pernah disampaikan Bu Karimi, tapi saya mulai dulu kembali sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
dalam posisi guru memposisikan dirinya merasa bersalah, biar anak-anaknya itu merasa bersalah. Apa Ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf sekali Bu. Maaf. Siapa yang biarkan itu juga kamu jantungan lagi. Posisi membuat bapak bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat bapak bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini sekarang guru memposisikan sebagai teman. Ini juga ada jalan buka Bapak Ibu. Naren, Bapak Ibu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kenyang Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ini Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung berpindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang. Menit langsung 5 jam. Jam rolas. Kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, Dengan namanya 2 jam. karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ternyata sebagai teman itu juga kurang bagus Bapak Ibu. Dampaknya yang tidak bagus. Naren, Bapak Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita? Oh, ini Pak Imas sih, Pak Imas sih. Sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya, sekarang kerja sampai 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kami ini. Maaf Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan formal. Ini juga saya sering lakukan Bapak Ibu sebagai pemantau. Tapi ternyata Sedino ping 5. Selamat pagi Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren yakin pendidik saya orang lain? Iya Bu, saya lihat jadinya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren pemikiran kamu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih yang sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan semuanya. Kira-kira posisi apa yang kita sering lakukan Bapak Ibu? Semuanya tergantung kondisi ya Bu ya. Tergantung anak juga ya. Iya. Tergantung mood ya. Tapi yang sering kira-kira Bapak Ibu lakukan yang mana Bapak Ibu? Pemantau? Semuanya ya pernah dilakukan Bapak Ibu. Tapi dengan seperti ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang merasa luar salah yang ini ternyata. Kontrol posisi kontrol itu berarti saya salah ternyata. Karena saya sendiri sama Bapak Ibu. Kadang juga saya itu sebagai penghukum. Kadang-kadang juga tergantung anaknya. Kalau anaknya misalnya sesekali gitu ya masih saya itu nggak berkenan. Tapi kalau sering melakukan saya akan melakukan yang penghukum tadi itu. Gitu. Saya mesti bentak kadang-kadang seperti itu. Nah ternyata itu salah. Gitu. Jadi terutama penghukum itu ternyata membuat anak begitu terluka secara mental seperti itu. Dia hanya nurut saat itu saja, tapi sebenarnya dia menyimpan dendam. Ya, kita tidak bisa menafikan ya dengan kejadian yang ada anak kemarin bakar sekolahan. Ya, itu karena posisi kontrol yang diberikan oleh gurunya itu ini Bapak Ibu, penghukum.
Jadi membuat anak itu apa ya, nakal juga seperti itu. Nah, berikutnya tadi posisi merasa bersalah. Nah, ternyata kalau saya pikir Bapak Ibu kemarin saya lakukan, ini Bapak Ibu juga mungkin sama. Merasa bersalah itu kan cuma lembut tuh Bapak Ibu kita. Ayo Lana, kamu loh jangan kayak gini. Aku isok-isok, waduh lah, asalnya sampai ngatur, akan saya kayak gitu kan Bu. Aduh, prosesku jantung, nah, seperti itu yang kita lakukan. Justru itu akibatnya lebih fatal daripada posisi penghukum Bapak Ibu. Karena anak-anak seperti itu dia merasa sudah kalau sudah kena itu dia diam, dia merasa tidak diterima, dia merasa menyakiti orang-orang yang dikasihi atau disenangi, misalnya Bapak Ibu gurunya dan temannya atau bahkan orang tuanya. Kadang-kadang kita mesti ngomong gini, kamu nggak kasih orang tua kayak gitu. Nah itu justru ternyata menjatuhkan mentalnya dia, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kok ini Pak, angkat tidak ini Bapak ini apa? Nah, ciri-ciri merasa bersama, ciri-ciri teman. Ini saya tidak sebutkan lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya rasa sudah paham betul tadi itu dengan video. Saya akan langsung bagaimana penanganannya. Nah, bagaimana penanganannya? Nih, ada ilmu Bapak Ibu. Ilmu ini juga saya baru dapatkan. Makanya saya berharap ini juga Ibu bisa dapatkan. Yaitu restitusi. Restitusi itu seperti apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berikutnya adalah restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang atau seperti apa mereka inginkan. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya kalau ada masalah, anak itu sendiri yang harus mencari solusinya. Jadi bukan kita yang menentukan besok kamu harus begini harus begitu, tidak bisa. Itu ternyata tidak sempurna kita sebagai guru. Nah, segitiga restitusi yang perlu kita langkah-langkahnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya ilmu ini Bapak Ibu tidak hanya digunakan di sekolah, kita bisa gunakan ke anak-anak kita. Dan luar biasa, hasilnya luar biasa. Artinya terbangun kesadaran dia sendiri. Jadi dia ngerti salahnya. Oh, salah ini. Dia juga mencari solusinya dengan salahnya dia. Dan dia juga mau memperbaiki salahnya dia. Dan dia juga komitmen untuk melaksanakan solusi yang dia sendiri katakan. Itu begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan, ini ya garis ini Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas. Ya, ini menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti harus ada proses itu. Nah, proses ini yang harus kita lalui Bapak Ibu dalam setiap permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Di sini menstabilkan identitas. Jadi biasanya pengajuan atau pertanyaan-pertanyaan apa sih? Salah satu contohnya, misalnya ini ya, pernyataan-pernyataan yang bisa kita gunakan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar, manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah dan seterusnya. Jadi ciri-ciri langkah-langkah adalah kita harus menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Artinya apa? Dia itu yang dilakukan itu bukan sesuatu yang bagaimana gitu enggak, tapi
Walah, nak begitu kan kamu tadi terlambat ya? Oh iya Bu, aku terlambat tadi Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Namanya orang pasti punya salah. Itu manusiawi, itu wajar. Nah, seperti itu. Di situ adalah yang dinamakan menstabilkan identitas. Nah, berikutnya adalah kita setelah itu kita melaksanakan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita istilahnya menggarisbawahi gitu. Kamu tadi kenapa? Iya Bu, tadi aku terlambat. Kamu tadi kenapa? Iya Bu, tadi aku tidur di kelas. Itu salah apa benar? Ya salah sih Bu. Nah, salah sih Bu. Jadi sudah ngaku itu salah. Gitu. Nah itu yang dinamakan memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya terakhir adalah ini Bu, menanyakan keyakinan. Contohnya begini. Karena kalau kamu tahu itu salah, kira-kira benar apa enggak itu kalau misalnya kamu ulangi, ya tidak benar Bu. Kalau menurutmu keyakinan apa yang kamu langgar tadi? Oh iya Bu, saya tidak tidak tertib. Oh iya Bu, saya tidak menghargai misalnya tidak menghargai teman, mungkin habis tukaran sama temannya atau dan lain sebagainya. Dan kalimat-kalimat di sini biasanya lebih ke tadi itu kita flashback ke keyakinan kelas. Nah, kita bisa menggunakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena saya tahu sekarang jam 12, kita nanti sudah setengah jam ini. Nah, saya rasa karena ini memang kontekstual, artinya makanan kita sehari-hari yang terjadi. Jadi Bapak Ibu langsung paham. Kalau saya sendiri, saya itu jujur saya merasa bersalah suami kemarin itu menerapkan hal itu. Ternyata ada trauma sendiri yang saya perbuat. Dan itu diingat sama anak-anak kita. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, saya ingin berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, Ibu saksikan video saya sebagai bahan diskusi Bapak Ibu. Ya. Ditambah kuadrat sama dengan 45. Bagaimana 45 nanti kita bahas ya. Bapak juga lupa dulu. Sekarang Bapak tanya di dulu. Do X tambah N tambah X kuadrat sama dengan berapa Do? Ayo di Do. X. Oke. Berdiri tiang bendera sampai lebaran. Ini ya contoh anak yang gak mau belajar. Pel, sekarang kamu pel. Bayangin kamu disuruh ke pasar sama ibu, kamu bawa duit 50.000, suruh beli jengkol 20.000, berapa kembaliannya? 30.000 Pak. Bagus. Kamu ambil kerja apa kembaliannya? Kamu Pak Diamond. Aku. Saya Diamond itu. Siapa itu Pak? Oh begitu rupanya kalau duduk di belakang ya. Nah, Bapak Ibu, diskusinya adalah setelah Bapak Ibu menyaksikan video, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol apa yang sudah diperankan oleh Bapak Guru tadi melihat anaknya ngantuk tidur tadi?
menghukum ya, sepakat menghukum ya Bapak Ibu. Baik, ini langsung aja seperti ini ya. Berikutnya, menurut Anda apakah sudah benar posisi tersebut? Salah. Kurang ya? Apa nggak tepat aja Bu? Dia suka tidur ya Bu? Bu ini setuju. Baik, Bapak Ibu, menurut Anda atau menurut Bapak Ibu, posisi apa yang paling baik digunakan untuk mengatasi masalah anak yang tidur di kelas? Jadi posisi apa? Tadi kan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Penghukum, merasa bersalah, pemantau, Manajer mungkin. manajer. Sepakat manajer Bapak Ibu? Waduh, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Boleh memberi masukan? Boleh. Boleh diskusi ya? Iya, ini diskusi Bu Tika, luar biasa Bu Tika. Silakan Bu Tika. Terima kasih Bu Juleka. Jadi ini mengenai posisi kontrol. Sebenarnya dari 5 posisi itu saya rasa tidak ada yang berdosa. Ya, tidak ada yang berdosa. Karena saya lahir didikan atau sepanjang sekolah saya, ketika saya duduk di SD, bahkan sampai pertengahan SMP, saya itu hidup dalam lingkungan guru penghukum semua. Gitu, ya. Jadi saya sekarang merasa guru saya itu tidak berdosa melakukan saya seperti itu. Karena gini, yang terpenting dalam memposisikan kita di 5 posisi kontrol itu, kita itu berperan sebagai apa dulu? Kalau pengalaman saya seperti itu. Yang pertama, contoh saja saya sendiri ya Bu, saya sebagai tim tatip. Oh saya tim tatip, berarti kalau saya lihat videonya Bu Juleka tadi, saya nggak dosa kok sebagai penghukum. Saya gitu. Karena apa? Kita mendisiplinkan siswa dan disiplin itu akan kembali untuk siswa itu, untuk kebaikan siswa. Yang penting kita seperti itu. Yang kedua, kita sebagai wali kelas. Nah, wali kelas ini kan dengan satu kelas 32 siswa karakternya berbeda-beda siswanya. Ya Bu Juleka ya. Jadi contoh kasusnya Muhammad Abidin Domba. Nah, ini murid kesayangan saya. Ini anaknya tipenya tidak bisa kalau menghukum. Ya mungkin sebagai teman tadi. Nah, jadi di sini sebenarnya 5 posisi kontrol kalau menurut saya alami sebagai guru itu kita yang kedua itu selain mengetahui peran sebagai apa kita, juga peran karakter peserta didik kita. Karena siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Seperti kayak Lukas. Nah, Lukas anak saya itu anaknya pinter. Mungkin bisa di posisi kita sebagai manajerial bisa, karena ketika kita tanya ini kamu salah apa benar, salah Bu, saya akan memperbaiki gini-gini, pikirannya bisa main. Tapi kalau Abidin dikasih manajerial, ya plongo kayak sapi ketuluk Bu. Menurut saya seperti itu. Jadi tergantung karakter siswa itu juga sangat kayak Reksa ya, yang anak kesayangan kita, seperti Reksa itu juga kalau menghukum ya percuma, kalau dikasih manajerial ya nggak nyaut kan gitu. Nah jadi menurut saya seperti itu Bu Juleka. Jadi bagaimana kita memposisikan kontrol kita itu terhadap 5 tadi, itu bisa yang pertama sebagai kita sebagai apa, guru sebagai apa, dan memahami karakter siswa. Karena menghukum itu juga tidak salah. Karena pendidikan dulu pada tahun berapa mungkin Bu Lili, ya Bu Lili mungkin masa mudanya dulu, yang guru-guru senior itu kebanyakan guru senior, mohon maaf ya Bu Lili ya, sebagai guru senior itu menghukum semua. Bahkan saya itu setiap hari Bu dipukul sama penggaris kayu. Setiap hari lari di lapangan 10 kali. Tapi ketika kita sudah jadi orang, baru sadar bahwa hukuman itu memang ternyata baik untuk kita. Jadi kita menerimanya bagaimana itu. Sama guru biologi saya, mohon maaf untuk guru IPA mungkin, itu saya jenenge hafalno kata ilmiah ya, kayak pakai haji itu ilmiahnya apa itu saya itu bahasa Latin ya, bahasa Latin itu nggak pernah hafal Bu, sehingga saya itu setiap hari dihukum, setiap hari sama guru matematika sama biologi itu mesti selalu dihukum. Tapi ternyata itu justru membuat saya ya pendidikan dulu itu ada plusnya gitu. Seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pendidikan.
Ibu, yang dikatakan Bu Tika itu tadi benar sekali Bapak Ibu. Jadi semua anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan perilaku kita terus waduh kamu itu tidak bisa. Memang karena tadi itu kodratnya juga beda, kapasitasnya juga berbeda. Jadi cara kita menangani juga berbeda. Sebenarnya di alami Bu Tika tadi itu sama. Saya juga mengalami Bu Tika. Karena sama saya juga istilahnya generasi lama, ya kan Bapak Ibu. Saya generasi lama, jadi saya tahu betul proses itu, saya paham betul. Bapak Ibu, yang dimaksud Bu Tika tadi memang saya ulangi lagi benar. Tapi menurut penelitian dan menurut hasil, kita juga tidak boleh tutup mata dengan mental yang saat itu kita tidak tahu posisinya di mana. Posisi mental anak itu di mana? Kalau secara lahiriah, mungkin kita merasa oke ayo kapok, anak paling nangis, paling fisiknya besok lagi kapok. Tapi kita tidak pernah tahu, ya, psikis apa yang sudah dialami, mental seperti apa yang dia alami, gitu. Tadi saya sempat mengatakan bercerita bahwa ada anak yang membakar. Bahkan bukan hanya anak kita sana ya. Dulu itu Bapak Ibu namanya siapa ya? Ada anak Osama. Dia itu Osama itu anak kita Bu, Bapak Ibu. Sampai begini. Aku yo sampai sukses nangguni sukses. Pertama kali aku pengen ngobong BK. Itu seperti itu. Dia mau membakar, sukses mau membakar BK. Itu loh, ada dendam. Nah, takutnya dendam ini anak itu kan macam-macam Bapak Ibu prosesnya, ya kan? Ada yang tadi itu mungkin seperti Bu Tika berproses suatu saat, artinya tidak terfollow up dengan jelek, itu mungkin didukung lingkungan, mungkin didukung dengan ini ya, apa yang dilihat teman dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Sedangkan bagi anak-anak tertentu kita kan nggak tahu lagi apa ya tadi yang sudah saya lanjutkan apakah dendam atau enggak. Nah takutnya anak-anak yang tadi itu secara mental dia tidak kuat, dia akan mengaplikasikan karena dia tadi itu ada 5 dasar yang dia tidak penuhi dengan mendapatkan hal penghukum tadi, akhirnya terfollow up tidak baik, membakar sekolah itu fatal nih Bapak Ibu. Tapi yang sering adalah selalu mencari masalah di sekolah. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu untuk menangani anak kita tidak sepenuhnya. Jadi segitiga restitusi itu tadi itu adalah hasil yang terbaik dari suatu penelitian. Bahkan itu sudah namanya penelitian itu sudah sudah mengalami istilahnya sudah dipraktekkan seperti itu Bapak Ibu. Itu. Jadi memang tergantung kita sendiri. Nah, itu menurut saya Bu Tika. Jadi Bu Tika luar biasa menjadi istilahnya hukuman yang dulu menjadi hukuman ternyata itu menjadi motivasi. Itu luar biasa Bu Tika. Mungkin ini ada yang tambahkan Bu Karin, silahkan Bu Karina. Saya tadi itu kok dengar dulu gitu. Saya kok tergelitik ingin mengatakan sesuatu. Mungkin di sini perlu digarisbawahi bahwa pendidikan itu dinamis Bapak Ibu. Jadi selalu berkembang mengikuti zamannya. Jadi pendidikan itu harus didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Cara mendidik kita di desa dengan di kota itu kadang juga beda. Karena anaknya itu berasal dari daerah yang berbeda, kondisi wilayahnya berbeda, budayanya di situ juga berbeda. Nah, kenapa kok sekarang dianjurkan seperti itu? Karena sekarang marak sekali dengan bullying,
kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu yang dijaga memang mental. Jadi mental itu nomor satu kalau menurut saya. Anak termotivasi atau tidak itu tergantung kesiapan mentalnya. Kadang kita sendiri aja kalau mengerjakan ini, saya contoh saya aja ya, menulis ijazah itu saya itu tergantung mood gitu, tergantung suasana hati. Jadi nggak bisa dipaksakan juga gitu. Apakah saya sedang baik-baik saja atau saya sedang termotivasi atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak melakukan suatu kesalahan terus tanpa kita melihat latar belakang karakter anak tersebut, mungkin itu akan menjadi masalah kedepannya yang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Karena di sini kebetulan ya, saya beri contoh, mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Dava, kelas 9A dulu, anaknya Bu Desi. Itu ibunya itu cerita sendiri sama saya, karena kebetulan anak itu kan lumayan dekat dengan saya. Itu cerita katanya Dava itu dulu sempat mogok sekolah di waktu SD itu, sampai ibunya membawa ke psikiater karena perlakuan gurunya yang kurang baik. Jadi perlakuan guru waktu di SD-nya maksud saya, sehingga dia sempat gak mau masuk sekolah lama sekali. Orang tuanya bingung, akhirnya sampai dibawa ke psikiater gitu. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, Dava kan arahnya gede, koyoknya periang dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tidak tahu ternyata mental anaknya itu seperti itu gitu. Jadi menurut saya kalau tiga restitusi itu bukan gimana-gimana, tapi arahnya itu membuat anak sadar, menyadari kesalahannya, terus kita mengarahkan caranya dia menemukan solusi atas kesalahan yang dia buat. Sehingga kalau dia merasa gini, kita membangun rasa memiliki gitu. Kalau dia sudah sadar dia salah, dia akan kita giring untuk menemui solusi atas permasalahan yang dia buat. Itu akan melekat di memori jangka panjangnya dia. Saya kira itu mendidik, kalau itu proses mendidik. Kalau menghukum itu sekarang tidak diperbolehkan, apalagi fisik, main fisik itu nggak boleh sekarang. Makanya kemarin saya kan waktu Bu Feni, Bu Dina kolaborasi membentuk keyakinan sekolah ya, kesepakatan sekolah itu, ada anak yang saya dengarkan di kelas itu kalau misalnya nggak piket kelas denda 50.000, nah itu nggak relevan gitu. Jadi kesalahannya apa, yang yang harus diperbuat ya konsekuensinya harus sesuai dengan kesalahan yang dia buat gitu. Saya mengalami sendiri di kelas 9G itu ada anak nggak mau piket pulang, terus saya panggil, saya gini, kamu kenapa kok pulang? Gini, sudah tahu alasannya. Kamu tahu kalau teman-temanmu itu kecewa, tahu Bu. Terus kamu gimana? Ya sudah, nanti saya mau minta maaf Bu, besok nggak ulangi lagi. Dan sebagai bentuk konsekuensi ya nggak saya denda, nggak saya pukul, nggak saya apa, karena dia sudah sadar dan minta maaf. Kamu nanti kalau lain kali seperti itu lagi, milih mana, nyapu kelas atau membersihkan kamar mandinya ruang guru, kayak gitu. Ya akhirnya terus ya pelan-pelan, itu memang prosesnya panjang gitu. Jadi memberikan konsekuensi pun itu harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Fisik itu nggak boleh sekarang. Iya benar. Itu kan kemarin saya contohkan dulu. Kalau sekarang, kalau tatip itu kalau terlambat paling buang sampah di tempatnya, memungut sampah seperti itu Bu. Kan ya, tapi kan tetap aja kan bentuknya hukuman. Makanya kan tadi saya bilang kita memposisikan diri kita sebagai apa? Kayak bukan tadi kan sebagai mungkin guru yang dekat dengan Dava ya. Jadi kan tahu karakternya Dava. Kalau tatip biasanya memang kita kalau mengatasi anak yang terlambat itu memungut sampah Bu. Hukumannya seperti itu. Konsekuensinya ya Pak? Yang luar biasa. Benar-benar namanya luar biasa. Kok tangan untuk orangnya. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum saya menanggapi itu tadi? Ya. Bapak Ibu semuanya, memang sepaham saya dengan Bu Kadin bahwa
pendidikan itu dinamis Bapak Ibu. Tidak bisa kita zaman dulu dan zaman sekarang. Karena semua regulasi itu terus berputar, regulasi itu terus berputar. Apalagi sekarang ini ada IT, teknologi. Tadi ketika saya sempat bilang, iya kalau anak itu pada waktu kita minta, dia mau berproses, kan begitu ya. Karena mungkin dari dasarnya dia telinga dasar tadi itu dia sudah punya, dia nggak kebutuhan. Tapi kalau pas menghadapi anak yang mungkin tadi merasa berapa itu namanya mungkin dalam keadaan lapar, tapi tadi itu kan ada bertahan hidup ya, dalam keadaan lapar anak itu bisa menjadi sesuatu yang beda. Sementara kita nggak tahu anak itu lapar atau enggak, seperti itu. Apakah anak itu barusan dimakai sama ibunya kan enggak? Nah, setelah itu lingkungan didukung. Apa lingkungan itu termasuk tadi HP, teman, ojo-ojo. Nah, seperti itu. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin tidak ada yang namanya handphone begitu. Kita mungkin ya tetap aja kok orang tua nanti dong ini salah kok mau bla 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 seperti orang tua dulu orang tua kita seperti itu. Jadi memang sepaham bahwa memang pendidikan itu dinamis, selalu berubah dan selalu berubah. Kita sebagai pendidik tentunya juga sama, ilmu kita juga selalu harus dinamis berubah gitu ya Bapak Ibu. Begitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan atau mungkin mau menambahkan? Sampun gitu. Baik. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kali pertamanya saya itu bicara di depan. Saya itu sangat berterima kasih Bapak Ibu. Saya diberikan sama Bapak Ibu kesempatan untuk belajar. Jadi saya hari ini di sini itu sebenarnya belajar. Saya itu belajar di depan, belajar tadi materi tadi itu. Nah, seperti itu belajar saya bersama, saling menghargai, mau mendengarkan, gitu ya, mensupport teman. Nah, seperti itu. Saya terima kasih sekali. Nah, untuk mengakhiri hari ini ada kalimat yang apa ya, yang mungkin bisa menjadi motivasi mungkin ya bagi kita, bahwa dalam mendidik anak sebenarnya adalah tujuan kita untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan untuk kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi didikan kita sebenarnya untuk kita. Didikan yang kita berikan murid itu adalah untuk kita. Karena dengan mereka selamat, mereka bahagia, itu adalah amal jariah kita. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk mungkin acara terakhir karena Pak Polisi tidak berada di ruangan ini, mungkin saya tutup. Bapak Ibu, semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi, tentunya, dan untuk anak-anak kita pada umumnya. Lalu berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya sudah mengganggu Bapak Ibu. Mungkin ada kalimat salah, kalimat yang mungkin kurang enak. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.